warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Astria Septiani SPD, mahasiswa PPG Darjat Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25141803006 pada hari Rabu tanggal 8 bulan 10 tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Sekayu kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Reni. Ananda Reni, dipersilahkan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita untuk memulai lagi, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia. Selesai, dipersilakan duduk kembali. Oke, kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, sekarang Ibu akan absensi dulu. Gimana hari ini? Apakah ada teman yang tidak masuk? Nihil? Alhamdulillah ya semuanya. Kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran. Sebelum itu Ibu mau tanya terlebih dahulu. Minggu kemarin kita belajar apa? Mendalami iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu ada berapa kitab-kitab Allah? Apa saja itu? Yang pertama? Kitab Taurat. Yang kedua? Injil. Yang ketiga? Zabur. Yang keempat? Al-Quran. Coba Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu apa kitab Al-Quran? Ada yang ingat? Ya, silakan Rani. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 11 Masehi. Iya. Semuanya ingat kan? Ya, alhamdulillah. Kita akan memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di bab 3. Apa? Bab 3 menjadi pribadi yang amanah dan jujur, penyayang. Oke ya. Sekarang Ibu tanya nih, sebelum kita membahas sedikit tentang materi, apakah kalian telah berlaku jujur hari ini? Sudah. Nomor 2, mengapa kalian harus berlaku jujur? Ayo, mengapa? Wanda? Karena bersikap jujur bisa menimbulkan kepercayaan orang. Oke, siapa lagi? Dapat dipercaya orang lain. Nomor 3, apakah penting kita bersikap amanah? Apakah penting? Penting seperti apa sih yang penting itu, Ayah? Menjaga amanah dalam keimanan dan kunci untuk membangun kepercayaan. Oke, tepuk tangan dulu ya. Iya, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian jujur dan amanah, menguraikan cara menerapkan jujur dan amanah dalam keseharian, menyebutkan hikmah perilaku jujur dan amanah. Tapi sebelum kita memulai tujuan pembelajaran kita, Ibu ada satu film untuk kalian ya. Disimak dan diperhatikan dengan cara baik-baik ya. Oke? Mengerjakan tugas, bukan mengambil jalan pintas. Oke anak-anak, semangat terus belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Iya Pak, Oke, selesai ya. Apa amanah dalam cuplikan film tersebut?
tersebut yang bisa kalian petik, yang bisa kalian ambil. Apa? Ya nggak apa-apa, sebutkan aja. Jujur itu membuat hati senang. Iya, jujur bisa membuat hati kita senang. Cuplikan film tersebut ini untuk mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur. Apapun itu harus bersikap jujur. Jadi misalnya ini kalian kan sedang ujian, jangan sampai mencontek. Biarlah hasil kita sedikit kecil, tapi hasil kita sendiri. Jadi biar apa? Kalau kita berlaku jujur, hati akan selalu dalam kedamaian jika diisi dengan kejujuran. Pengertian amanah dalam bahasa Arabnya adalah amanatan, aman, tentram, tenang. Bahasa Indonesianya adalah titipan, keamanan, ketentraman, dapat dipercaya. Istilahnya pemenuhan hak-hak kepada Allah sesama diri sendiri, bertanggung jawab melaksanakan kepercayaan. Itu adalah pengertian amanah ya. Lanjut untuk dalil berperilaku amanah. Yang mau membacakan dalil berperilaku amanah? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sadaqallahul azim. Oke, apa yang artinya? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan. Baiklah, di sini Ibu ada sedikit kasus ya untuk kalian. Nanti kalian dibentuk per kelompok ya untuk membuat kasus berikut ini. Ya, di sini diterangkan seorang siswa SMP dipercaya sebagai bendahara kelas. Ia dititipi uang kas Rp 200.000 dengan niat mengembalikannya keesokan harinya. Namun ada resiko ketahuan teman-temannya. Jadi di sini Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk kalian. Ya, kalian nanti diskusi bersama kelompok. Sesudah itu kita maju untuk ke depan. Per kelompok aja ya. Oke, jadi lembar kerja peserta didik LKPD-nya kalian sudah ada semua? Sudah ada jawabannya? Sudah ada jawabannya? Oke, kalau sudah silahkan kelompok mana dulu nih yang udah siap mau maju? Silahkan kelompok 1. Dengan niat akan mengembalikannya besok. Namun, ada resiko ketahuan dan kehilangan kepercayaan teman kepercayaan. Hidup tidak tenang, reputasi buruk. Sudah? Sudah. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, dipersilakan duduk kembali. Lanjut kelompok 2. Silakan. Ada istirahat, ada tidak membawa uang saku dan sangat ingin membeli jajanan. Dia tergoda menggunakan uang kas dengan niat akan Oke, alhamdulillah ya, kelompok kita semuanya sudah maju dan hasilnya sangat memuaskan. Mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, karena tadi kita serius terus ya, kita SBK dulu. Ayo, mari kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya, kita
Mengatakan sesuatu sesuai fakta dan kenyataan. Jadi jawabannya adalah A. Jawabannya A. Oke. Lanjut pertanyaan yang kedua. Orang yang amanah adalah menyampaikan titipan orang lain tepat waktu. Jadi jawabannya nomor 2 adalah A. Menyampaikan titipan orang lain tepat waktu. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ayat 119. Ya, lanjut lagi. Lanjut persoalannya. Kelima. Contoh perilaku jujur di sekolah adalah mengakui kesalahan meskipun mendapat hukuman. Jadi, ada yang lain jawabannya? Tidak. Ada yang lain? Jadi, yang benar jawabannya adalah B. Mengakui kesalahan meski mendapat hukuman. Ya, nomor 6. Ya. Apa? Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari ditentukan dengan apa? Jawabannya ada yang tahu? Mengembalikan barang pinjaman dengan baik. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Tidak. Jadi sama-sama sepakat mengembalikan barang pinjaman dengan Baik. Oke, lanjut next. Hikmah dari perilaku jujur adalah mendapat kepercayaan orang lain. jadi A. jawabannya A. Kepercayaan orang lain. Next. Apa soalnya? Lawan dari perilaku amanah. Nah, lawan dari perilaku amanah ini apa? Ada yang tahu? Lawan dari perilaku amanah? Khianat. Khianat. Apa ya khianat? Khianat. Lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki oleh kaum Quraisy dengan sebutan. C. Al-Amin yang terpercaya. Jadi jawabannya C. yang terpercaya. Lanjut, seseorang terpercaya untuk menjaga rahasia sahabatnya agar dia disebut amanah. Maka sifat yang benar adalah B. Menyimpan rahasia itu dengan baik. Oke, jadi jawabannya B. Dengan Baik. ya. Lanjut lagi soal yang terakhir nih ya. Berikut ini yang bukan termasuk contoh perilaku jujur adalah Mengatakan sudah belajar padahal tidak. jadi jawaban yang benar adalah Y. mengatakan sudah belajar padahal tidak. Kira-kira benar berapa ya? Semua. Wow, ya mendapatkan nilai 100% ya, jadi hasilnya oke ya. Jadi cukup di sini pembelajaran materi ibu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada
ini. Kita tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tetapi juga keberkahan hidup serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadikan jujur dan amanah sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah materi hari ini kita sudah selesai. Ya, sebelum kita menutup, ada baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Andika. Ya, silakan Andika. Mari teman-teman sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita untuk minggu depan lanjut dengan pelajaran bab 4. Dan judulnya keempat. Judulnya materinya Salat gerhana, salat istiqo, dan salat jenazah. oke. Jadi itu materi untuk kita minggu depan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi